Wasilu al-arham, sambung oleh kalian itu tali silatur rahim. Wasallu bil laili wan nas niyam, salat pada saat malam, maksud salat tahajud ketika manusia pada niyam, pada tidur. Tadkhulu al jannata, pasti kalian masuk al jannah, surga bisalam, dengan salam, dengan damai, dengan aman, dengan penuh kenikmatan. Ada pidato Rasulullah SAW dan diriwayatkan dalam Sunan Tirmidzi ini, Nabi berpidato ketika baru menjejakkan kaki beliau bersama para sahabat dari Mekah kaum Muhajirin di bumi Madinah. Ya ayuhan nas, hei manusia, afshu as-salama, tebarkan oleh kalian salam. Sesama muslim ketemu disunnahkan saling menyapa dengan ucapan assalamualaikum. Itu sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jangan dengan salam yang lain, jangan. Nggak boleh. Orang lain, silakan. Orang lain itu maksudnya yang dengan kita tidak satu akidah. Dia bukan beragama Islam, silakan, itu hak setiap warga, apalagi warga negara Indonesia. Sama negara dihormatin. Tapi setiap agama itu kan punya cara sendiri, punya ajaran tersendiri yang nggak boleh dicampur. Ini bukan porsinya, kita sudah punya sendiri. Kalimat bagaimana saling menyapa, apa ucapannya? Assalamualaikum. Jangan dengan kalimat-kalimat yang lain yang dimiliki oleh masing-masing agama itu. Kalau yang dimiliki oleh budaya, ya persilakan saja. Kita mengucapin pagi pak sama bos, masalah, atau sama teman. Siang bro. Wow, itu kan tradisi yang sifatnya umum, tidak terkait dengan agama, nilai-nilai religius nggak terkait. Nah, tapi kalau yang sifatnya itu masing-masing memang diucapkan oleh yang punya keyakinan, kita nggak boleh mengucapkan dengan atas nama toleransi. Itu sesuatu yang sudah tidak pas pakemnya, alurnya. Nggak boleh. Ya, kita orang Islam kan sudah punya apa tadi? Assalamualaikum. Nabi suruh afshu assalam, tebarkan oleh kalian salam. Juga ini punya makna kita menebar salam kedamaian, bukan permusuhan, bukan kebencian. Nah, ini penting. Wa at'imu at-ta'am, kata Nabi. Suguhkan oleh kalian makanan. Berikan oleh kalian sesuatu yang bisa dinikmati berupa hidangan oleh orang lain. Karena Nabi memang terbiasa untuk makan bersama dengan para sahabat beliau, menyantap hidangan, biasa berbagi. Meskipun yang dibagi itu juga mampu untuk membeli. Kenapa? Dia orang kaya. Tapi bukan sebatas itu maksudnya kita saling menyuguhkan hidangan. Ini dalam rangka tadi merekatkan tali persaudaraan, merapatkan barisan ukhuwah, apalagi sesama muslim. Dengan cara ini, makan singkong bareng, ngopi, ngeteh bareng sambil ngaji, bisa. Cakep juga tuh, ya. Kalau ngaji bulanan di sini ada yang nyumbang teh atau kopi. Jangan muslimatur rahim, jangan. Ya. Siapa
Pak Dudi bawa teko. Ya, siapa lagi bawa teko? Masih di bareng-bareng teh. Misalnya, karena itu perintah Nabi, suguhkan oleh kalian makanan. Wasilu al-arham, sambung oleh kalian itu tali silatur rahim. Wasallu bil laili wan nas niyam, salat pada saat malam, maksud salat tahajud ketika manusia pada niyam, pada tidur. Tadkhulu al jannata, pasti kalian masuk al jannah, surga bisalam, dengan salam, dengan damai, dengan aman, dengan penuh kenikmatan. Modalnya silatur rahim. Itu salah satu pidato pertama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bicara lebih jauh lagi, ini ada terkait tentang usia kita, nilainya, bahkan ekonomi kita secara jaringannya. Nabi bilang, Nabi bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang ingin, suka, kepengen, mendambakan, yubsata, diluaskan, fi rizqihi, dalam rizkinya, wa ayyun sa'alahu, dan ditangguhkan, fi athari, jejak usianya. Maksudnya apa? Bukan panjang umur dalam pengertian zahir, tapi nilai usianya itu penuh dengan kebaikan-kebaikan, terasa panjang meskipun usianya tidak panjang, tapi syarat dengan kebaikan yang dia bagi kepada orang lain. Dikenang nama dia sebagai orang yang baik, padahal kebersamaannya di masyarakat, misalnya di Medland ini, cuma beberapa saat, 2-3 tahun. Setelah itu dia mungkin kerja kemana, atau berangkat kemana, atau pindah, atau meninggal. Tapi kiprahnya di tengah-tengah masyarakat selalu dikenang orang, meskipun dia nggak minta dikenang. Sepanjang tahun jasanya selalu disebut-sebut orang. Dia nggak minta itu. Panjang. Sudah 20 tahun yang lalu sejak dia meninggalkan misalnya Medland ini, orang masih ingat jasa dia seakan baru kemarin. Dia ada di tengah-tengah kita. Itu yang dimaksud tadi, ditangguhkan dia, dipanjangkan usia. Kenapa? Kuncinya apa? Falyasil rahimahu, sambung tali silaturahim. Ini maknanya panjang. Sambung tali silaturahim, bisa koneksi, bisa itu falyasil rahimahu, relasi. Perwujudannya banyak, manifestasinya banyak. Apa itu falyasil rahimahu? Kongsi. Banyak. Dua hal dia akan gapai. Rezekinya luas. Kemudian waktu dia, usia dia luar biasa, penuh dengan jasa. Misalnya dulu ada khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Allah izinkan hidup sebagai pemimpin dan memerintah di khilafah Bani Umayyah, kekuasaan atau wilayah Bani Umayyah yang sangat luas, sampai ke Andalusia, sampai ke Cina, sampai ke Asia Tengah, Rusia, sampai ke Yaman. Tapi luar biasa makmurnya. Sampai di zaman itu sulit mencari orang yang menerima pemberian. Bukan dia kaya, tapi dia merasa qanaah, cukup. Nggak perlu ditulisin di depan rumahnya, rumah miskin. Harusnya kan malu. Berhak mendapatkan ini. Ya, meskipun mungkin motornya 3 itu, Gum. Kok sudah merasa cukup. Nah, itu
Jadi tip cara yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berupa silaturahim ini ternyata punya sisi, punya dimensi yang sangat luas cakupannya. Ya, wawasannya. Nah, ini kita mau amalkan di bulan Syawal ini agar terus meningkat itu grafik iman kita, grafik amal soleh kita, indeks prestasi kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya aja bulan Syawal. Syawal itu artinya apa? Meningkat. Di bulan Syawal ada kesunahan lain yang terkait dengan rumah tangga untuk melangsungkan pernikahan. Sayyidah Aisyah meriwayatkan dalam Sahih Bukhari, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa bana bi fi Syawal. Rasulullah menikahi saya di bulan Syawal dan kumpul bersama saya juga di bulan Syawal. Kenapa Nabi melakukannya di bulan Syawal? Bukan kebetulan. Nabi ingin menepis dan menghilangkan dogma, keyakinan yang jelek di masyarakat Arab jahiliyah, di mana orang-orang Arab di era jahiliyah tidak akan melangsungkan pernikahan perkawinan ketika masuk bulan Syawal. Kenapa? Orang Arab punya keyakinan yang salah. Orang Arab percaya, yakin kalau itu dilakukan di bulan Syawal bawa sial. Sepanjang usia dia berumah tangga, kalau melakukannya di bulan Syawal, maka anggapan itu, dogma itu, keyakinan yang salah itu ditepis oleh Rasulullah SAW. Mindsetnya, pola pikirnya dirubah, pola keyakinannya dihilangkan oleh Rasulullah SAW dengan sunnah fi'liyah. Rasulullah SAW menikahi Sayyidah Aisyah di bulan Syawal. Wah, tidak ada makna yang terkait dengan iman. Kenapa dilakukan? Nah, ini bulan Syawal. Bulan Syawal juga punya hikmah besar dari sudut pandang ibadah. Yang sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji sebagai puncak rukun Islam, itu sudah boleh melaksanakan mikot, niat, termasuk tempat mikot, boleh sudah di bulan Syawal ini. Itulah yang dimaksud dengan ayat dalam surah Al-Baqarah 197, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu dilaksanakan pada ashhurun, pada bulan-bulan ma'lumat yang sudah ditentukan, sudah maklum. Bulan-bulan apa? Al-Imam Ibnu Katsir memberikan penjelasan dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud bulan-bulan yang sudah ditentukan ashhurum ma'lumat adalah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Semisal sekarang ini Andi sama Dedi sama Arif, amin, Allah izinkan, Allah mudahkan berangkat ke kota Madinah misalnya, kloter pertama di bulan Syawal ini sudah bisa mengambil mikot haji di tempat namanya Dzulhulaifah di bulan Syawal ini. Misalnya haji tamattu, nanti udah selesai di sana tawaf dan juga sa'i, ya udah buka lagi. Antar nunggu puncak pelaksanaan ibadah hajinya di bulan
Hijjah. Berangkat 8, kemudian 9, 10, 11 Dzul Hijjah untuk melaksanakan wukuf, mabit, kemudian tawaf ifadah dan lain sebagainya. Sudah bisa ta'allul. Startingnya, mulainya di bulan Syawal. Jadi mulia banget. Bulan Syawal ternyata tempat di mana kita mengamalkan puncak ajaran Islam. Ya Allah. Kenapa? Selaras dengan makna Syawal, meningkat terus. Mudah-mudahan kita semua yang belum berangkat haji diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi ada hikmahnya. Kenapa mulai pelaksanaan ibadah haji langsung habis Ramadan bisa sudah dilaksanakan, yaitu di bulan Syawal ini? Kok enggak 3 bulan atau 4 bulan atau 6 bulan berikutnya? Kenapa? Karena kita sudah punya modal gede. Apa itu? Puasa dengan segala ibadahnya selama bulan Ramadan. Itu modal gede kita untuk melaksanakan ibadah haji. Orang yang kagak puasa, orang yang pelit, atau yang mungkin gak sholat, boleh gak melaksanakan ibadah haji? Boleh gak? Kan boleh-boleh aja, duit-duit diam. Cuma kan kita ingin menggapai hajjan mabrura, bukan sebatas punya uang haji. Uangnya banyak kan bisa langsung. Misalnya haji furoda, haji biasa nunggu. Untuk Kabupaten Bekasi bisa 40 tahun. Tapi yang uangnya banyak kan bisa langsung bayar sekian ratus juta. Tapi gak cuma itu. Gak bicara sekedar materi, uang. Tapi persiapan hati, persiapan batin. Sampai di mana? Kenapa? Sebagai satu gambaran dan ilustrasi, kita punya bangunan atau membangun satu gedung 5 lantai, kan perlu pondasi yang kokoh. Kemudian lantai 1, 2, 3, 4, baru 5. Kan harus kuat semua. Haji iya, sholatnya kagak, puasa kagak, pelitnya iya, zakat mal enggak, kan ambruk bangunan imannya. Apa begitu? Kan enggak. Nah, itu ada hikmahnya, itu ada rahasianya. Kenapa bulan Syawal sudah boleh melaksanakan miqat itu langsung setelah kita Ramadan. Erik puasa di sono sampai lebaran. Pas Idul Fitri niat pengen haji, dikasih sama raja tiket. Amin, gitu. Kan gak pulang lagi, langsung ke Mekah. Udah ambil mikot di Dzul Hulaifah. Orang kita menyebutnya Bir Ali. Udah boleh. Nah, nanti setelah melaksanakan itu, nunggu ntar puncaknya di bulan Dzul Hijjah. Jadi ini sesuatu yang penting, mendasar, fundamental. Bahkan penuh dengan hikmah. Urutannya aja penuh dengan hikmah. Urutannya, bagaimana pengamalannya, agar kita ini menjadi muslim yang paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaannya haqqa tuqatih, utuh, sejati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru hidup kita itu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Makanya doa yang kita sebut dengan sapu jagat
Itu kalau kita baca Quran, itu rangkaian ayat haji. Ntar di rumah kita baca ayat 200, 201, 202. Cakapnya dari 199 malah. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Ketika kalian sudah menyelesaikan manasik-manasik kalian dalam ibadah haji, jangan lupa untuk selalu mengingat Allah. Jangan pulang haji malah maksiat. Jaga terus itu keimanan. Ada orang yang minta sekedar dunia tapi di akhirat gak punya nilai. Allah berfirman, ada orang-orang, ada hamba-hamba Allah yang mohonnya itu kebaikan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan mohon dilindungi dari terjerumus ke dalam neraka. Yang begitu tuh, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Ini orang mendapatkan porsi yang terbaik dari usaha amal kebaikan ibadah yang pernah dia lakukan selama hidup di dunia. Ini yang begini nih, hisabnya cepat. Kenapa? Allah akan menghisab dia cepat. Wallahu sari'ul hisab. Allah akan mempercepat hisab orang itu yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dengan kesempurnaan seluruh ajaran Islam yang dia lakukan, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, sempurna, cakep semuanya. Ini luar biasa. Kalau ngamalkan cakep yang 5 ini, amal ibadah yang lainnya yakin cakep juga. Nah, itu satu dari beragam sisi kemuliaan beribadah di bulan Syawal. Bahkan ini makna filosofis. Artinya filosofis, punya sesuatu yang sangat mendalam hikmahnya. Ketika kita berada di bulan Syawal, dan mudah-mudahan bulan-bulan berikutnya setelah Syawal kita tetap berada di jalan yang istiqamah untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Al-Fatihah.